Perlindungan sosial saat ini menjadi fokus utama dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah salah satunya mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT desa yang bersumber dari dana desa. Semua pasti memahami bahwa pelaksanaan dana desa ini telah dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran langsung disalurkan dari APBN langsung ke rekening pemerintah desa. Nah, sejak tahun 2020 juga ada kebijakan baru yaitu kebijakan BLT desa. Saat ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa, perwakilan kepala desa dari 74.961 desa, kita kedatangan dua kepala desa yang mungkin dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi masyarakat umum terkait bagaimana pelaksanaan dana desa di daerah ataupun implementasi penyaluran BLT desa di daerah. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alita Yuminarsari Kasubag, Trakom, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selamat siang, Bu Pipit, Pak Yanto, salam sehat buat semuanya. Selamat siang, Alit. Ya, makasih Bu. Sebelum memulai Bu, tak kenal tak sayang Pak Yanto ya, makanya izinkan saya memperkenalkan dulu dua profil luar biasa dari kepala desa ini. Pertama nih Pak Yanto dengan topinya mungkin masyarakat umum udah mulai familiar dengan Pak Yanto. Kalau saya baca profilnya luar biasa, beliau udah beberapa kali masuk ke media TV ya Pak ya, dengan rubrik yang sangat perhatian terhadap edukasi dan pelestarian alam. Dan Ibu Pipit ini juga kalau kita cari di internet, yang pertama kali keluar adalah Kades Cantik Lambang Sari didaulat ke New York, ikuti sidang PBB. Keren sekali nih Bu Pipit performanya dan capaiannya. Nah, meskipun saat ini kita bertemu secara virtual, tapi saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Kepala Desa untuk hadir di acara Bincang Devis kali ini dengan mengangkat tema mengupas pelaksanaan BLT Desa langsung bersama Kepala Desa. Saat ini Bu, kita tahu di Jawa Barat juga kasus COVID-19 masih tinggi ya Bu ya, terutama mungkin di Desa Lambang Sari dan juga di Desa Kertawangi. Izinkan kami menayangkan satu video terkait kondisi COVID-19 yang terjadi di Desa Lambang Sari. Per 1 bulan terakhir ini, kami warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di Desa Lambang Sari ini ada 149 orang, dan yang sudah meninggal ada 7 orang. Mayoritas apa keluhannya? Ya seperti biasa, sesak, demam, menggigil, bahkan yang hari ini sering dirasakan ini diare yang luar biasa. Bu Pipit, bagaimana nih Bu sekarang kondisi COVID-19 di Desa Lambang Sari Bu? Apakah masih sangat tinggi ataukah bagaimana Bu, bisa dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Mbak Alit Ayu selaku moderator, Pak Yanto, Kepala Desa Kertawangi, dan seluruh sahabat-sahabatku Kepala Desa se-Indonesia. Izin sedikit sharing terkait bagaimana perkembangan COVID-19 di wilayah Desa Lambang Sari. Kita sudah menghadapi 2 fase yang luar biasa. Di fase awal, tepatnya di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret lalu, dan di fase kedua ini kita mulai di awal Juni. Ini luar biasa, memang Lambang Sari di fase pertama pun kami termasuk zona merah penyebaran COVID, karena memang kondisi wilayah Lambang Sari ini banyak pendatang yang tinggal di kami, dan wilayah kami sudah masuk zona perkotaan. Nah, di fase yang kedua, ini alhamdulillah juga per hari ini Desa Lambang Sari adalah salah satu desa yang dinyatakan desa paling banyak di Kecamatan Tambun Selatan yang memang terpapar COVID. Ini luar biasa, Mbak Alit, Pak Yanto. Segala upaya sebetulnya sudah kami lakukan terkait penanggulangan COVID, bagaimana kami bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah kami, yang salah satunya kami sudah membentuk sebetulnya gugus tugas. Kita mulai dari gugus tugas desa sampai gugus tugas RT RW. Ini sudah kami maksimalkan sebetulnya terkait gugus tugas. Nah, adapun gugus tugas di desa ini kita terdiri dari 4 pilar, Mbak Alit. Jadi kami mengikut sertakan peranan salah satunya kami dari pemerintahan Desa Lambang Sari, terus dari Bimaspol dan Babinsa,
serta dari Puskesmas Lambang Sari. Ya, jadi yang pertama kami lakukan itu membentuk tim dulu, Mbak Alit. Nah, selanjutnya kami melakukan 3T, yaitu pertama testing, bagaimana kami melakukan pemeriksaan dini kepada seluruh masyarakat kami dengan antigen begitu. Selanjutnya ketika ada warga kami yang ditemukan memang positif COVID, maka kami melakukan namanya tracing. Tracing itu memantau bagaimana atau kontak erat yang positif ini kepada siapa saja. Ini untuk supaya kita lebih memaksimalkan memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, selanjutnya kita ada treatment. Nah, treatment ini bagaimana kita memantau warga kita yang sedang isolasi mandiri. Nah, ini kan ada tahapannya. Yang isolasi mandiri ini kalau gejalanya berat, biasanya kami rujuk ke rumah sakit. Tetapi kalau gejalanya masih ringan sampai sedang, biasanya masih kita isolasi di rumah masing-masing. Nah, kemudian kami selaku gugus tugas di Desa Lambang Sari ini menyiapkan lumbung pangan namanya Mbak Lin. Oh, lumbung pangan, Bu. Lumbung pangan. Jadi bagaimana warga kita yang melakukan isolasi mandiri ini nggak kemana-mana. Jadi bisa maksimal diem di rumah, tetapi kebutuhan pangannya kita dukung. Hal yang sama mungkin juga dilakukan di Desa Kertawangi ya Pak Yanto ya, pelaksanaan 3T gitu. Ya, terima kasih. Ya, untuk Desa Kertawangi ya seperti tadi dari Lambang Sari ya, tidak jauh berbeda ya. Memang ada langkah-langkah gitu ya. Nah, langkah-langkah bagaimana pencegahan atau penularan COVID ini bisa berhenti gitu ya, bisa berkurang. Nah, yang dilakukan oleh Desa Kertawangi, nah sama seperti dilakukan oleh Desa Lambang Sari. Nah, itu ada tracking ya, ada sosialisasi. Nah, itu juga ada operasi justisi. Nah, yang alhamdulillah ya, waktu fase pertama, nah ini sempat awal, maksudnya pas fase kedua, nah awal-awal, nah ini Desa Kertawangi itu hampir 120-an yang terpapar COVID. Nah, desa pun sebenarnya sempat bingung ya. Nah, kenapa? Karena 120 kalau semuanya harus dibawa ke rumah sakit, kita suplai dengan dana yang 8% dari anggaran desa itu, ya itu tidak cukup ya. Karena pada saat kita suplai dengan dikasih sembako, nah kita kasih baru 1-2 hari, nah itu sudah habis ya. Nah, akhirnya alhamdulillah hasil musyawarah dengan tim gugus kecamatan juga, nah akhirnya di Desa Kertawangi, nah kita bikin namanya dapur siaga COVID. Karena tujuannya dengan adanya dapur siaga COVID itu, nah kita menyuruh untuk isolasi mandiri. Nah, jadi dengan kita tanggung, jadi makannya kita tanggung sehari, nah itu 2 kali. Nah, yang akhirnya alhamdulillah, nah mereka isolasi mandiri. Karena aktivitasnya berkurang, diisolasi akhirnya yang COVID pun berkurang. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah juga Bu Pipit. Memang sih saat ini masih momen yang sangat berat ya Bu, apalagi dengan keberlanjutan PPKM level 4 Jawa Bali dan beberapa daerah di luar Jawa Bali pun juga efeknya juga lumayan berat ke perekonomian masyarakat desa ya Bu ya. Makanya selain kebijakan 8% untuk penanganan, ada kebijakan BLT desa. Nah, kami mau mendapat insight nih dari Bu Pipit, Pak Yanto, atau kalau seringnya dipanggil ya Pak Yanto ya, Akang, siapa Pak Yanto? Akang Ewon ya Pak Yanto. Atau boleh saya panggil Akang Ewon belum Pak Yanto? Ya, Bapak. Siap Pak Yanto, Akang Ewon. Yeah. Jadi Bu Pipit dan Akang Ewon, peran BLT desa ini bagaimana sih Bu, menurut pandangan Bu Pipit bagi masyarakat desa di lingkungan Bu Pipit gitu? Iya, makasih Mbak Alit Ayu. Sedikit lagi saya gambarkan bahwa memang di fase kedua varian India Delta ini luar biasa Mbak Ayu. Bahkan kami di Desa Lambang Sari hari ini benar-benar zona merah. Nah, ada beberapa warga kami yang sedang isoman awalnya tidak bergejala, tetapi ada perburukan sehingga meninggal dunia di rumah Mbak Ayu, Mbak Alit gitu kan. Meninggal dunia di mandiri rumah. Ya, Bu, ya?
Dan alhamdulillah memang peranan DPMD Kabupaten Bekasi beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melakukan pelatihan pemulasaran jenazah kepada kami. Nah, sehingga bagi warga kami yang meninggal di rumah saat isoman ini luar biasa. Nah, untuk yang meninggal perempuan hari ini saya yang melakukan pemulasaran, Mbak Alit. Dan sehat ya Bu ya. Ya, selama pandemi 2 bulan ini gitu ya, yang gelombang fase kedua ini sudah 8 orang warga kami yang sedang isoman dan meninggal dunia. Dan ini alhamdulillah peran serta masyarakat juga luar biasa Mbak Alit, karena kita ketahui bersama bahwa peti jenazah juga luar biasa harganya, kemarin sampai di angka 2.500.000. Kita kebayang bagaimana warga kita yang tidak mampu untuk membeli peti jenazah, dan alhamdulillah pengadaan bisa dilakukan oleh kita semua masyarakat Lambang Sari sehingga kita buat langsung peti jenazah. Nah itu, nah tentu kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Alit, bagaimana peran BLTDD, jelas dalam kondisi pandemi yang luar biasa. Kali ini di wilayah Desa Lambang Sari, apalagi diberlakukannya PPKM darurat sampai PPKM level 4 hari ini yang membatasi semua hal kegiatan masyarakat, tentu ini sangat berdampak Mbak Alit, itu sangat berdampak khususnya untuk perekonomian masyarakat kami. Dan syukur alhamdulillah hadirnya BLT Dana Desa ini sangat membantu Mbak Alit, sangat membantu dan sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah memang Desa Lambang Sari hari ini sudah salur sampai bulan Juni Mbak Alit. Alhamdulillah Bu ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas bagaimana concern Ibu terhadap masyarakat desa Ibu, dan komitmen Ibu itu luar biasa sebagai pimpinan tertinggi di desa. Ya. Kalau Pak Yanto, bagaimana? Akang Ewon, aduh lupa nih Pak. Ya, terima kasih ya untuk Desa Kertawangi, ya tentunya dengan adanya BLT, nah itu sangat membantu gitu ya. Nah kenapa? Karena memang betul yang disampaikan oleh Ibu Pipit ya, jadi dengan adanya PPKM, apalagi sekarang PPKM darurat, nah itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di masyarakat, terhadap daya beli masyarakat. Ya dengan adanya BLT desa, nah itu sangat membantu. Nah itu yang membuat PPKM di sebagian masyarakat, nah itu bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, karena dengan mendapatkan BLT itu, dengan mendapatkan bantuan itu. Nah, jadi Kertawangi alhamdulillah itu sangat berdampak sekali. Yang awalnya yang tadi saya ceritakan, nah itu di atas 100 ya yang positif. Nah, sekarang dengan kerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat dengan adanya BLT, nah sekarang berkurang menjadi 18 orang yang di isoman gitu, yang isolasi mandiri. Semoga semuanya cepat turun ya Pak, dan kita bisa semua orang itu bermimpi kembali normal lagi lah Pak. Amin. Amin. Nah, tapi Bu, tentunya Bu Pipit dan Pak Akang Ewon, bantuan yang ada bagi masyarakat desa tidak hanya BLT desa kan ya Bu ya, ada bantuan-bantuan lain yang tentunya melalui kepala desa ya Bu. Bisa dijelaskan nggak sih Bu, masyarakat desa di Lambang Sari itu selain menerima BLT desa, adakah menerima bantuan-bantuan yang lain gitu? Maksudnya ya nggak satu orang menerima 2, tapi kan jelasnya ada beberapa bantuan untuk masing-masing kepala keluarga gitu ya Bu ya. Iya. Yes. Baik. Alhamdulillah Mbak Alit, Pak Yanto, untuk di wilayah Desa Lambang Sari ini sepertinya bantuan perlindungan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan mungkin dari donatur di wilayah kami ini udah cukup maksimal, insya Allah, dan cukup membantu. Dan bantuan-bantuan perlindungan sosial yang masuk ke Desa Lambang Sari itu ada BST, bantuan sosial tunai, itu alhamdulillah ada 120 orang KPM yang menerima di wilayah kami, Mbak Lid. Terus ada juga PKH. PKH itu kami ada 223 KPM yang menerima. Terus ada BPNT. Nah, BPNT ini awalnya kami 170 orang, tetapi baru saja kami mendapatkan info dari PSM kami bahwa kami ada tambahan penerima BPNT itu sebanyak 614 KPM. Ini luar biasa banget. Terus juga
beberapa bulan ini kami warga kami menerima BPUM namanya, bantuan modal usaha dari pemerintah pusat, itu ada 194 orang. Nah, kebetulan di Kabupaten Bekasi juga, Mbak Alit, ini alhamdulillah ada gerakan yang namanya Gerakan ASN Kabupaten Bekasi Berbagi dengan penyaluran sembako kepada warga-warga kami yang memang tidak mampu. Begitu Mbak Alit. Alhamdulillah Ibu ya, semua itu saat ini tuh gotong royong itu harus digalakkan kembali ya, gotong royong bukan untuk membangun sesuatu tapi untuk membantu sesama. Kalau Pak Yanto sama kan tentunya ya Pak ya, semua orang kan dirasakan juga yang hal yang sama. Ya, betul. Bantuan-bantuan yang tadi disampaikan oleh Bu Pipit ya di Desa Kertawangi pun, nah itu sama mendapatkan ya, seperti PST. Nah, kemarin alhamdulillah ya baru tersalurkan, nah itu 220 di Desa Kertawangi. Nah, bantuan-bantuan sama ya seperti tadi Bu Pipit sampaikan. Nah, terus kalau di Bu Pipit mungkin ada ASN berbagi. Nah, kalau di Desa Kertawangi, nah itu justru tokoh masyarakat yang berbagi. Baik. Beberapa sumbangan atau bantuan ke masyarakat yang saat ini diberikan itu memang sangat benar-benar membantu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kita akan mempertanyakan hal yang benar-benar implementasi nih Bu. Bagaimana menentukan KPM-nya? Kan tadi ada banyak nih, BST, PKH, BPNT gitu. Ini yang banyak dijadi pertanyaan. Katanya kalau saya baca komen ya Bu ya, kalau kita selalu posting soal dana desa atau BLT desa, katanya yang dapat cuman kenalannya kepala desa atau apanya kepala desa yang seharusnya menerima tidak menerima. Nah, habis ini sesi ini kita akan bertanya mengenai penentuan keluarga penerima manfaat. Kita saksikan video dari Desa Kertawangi mengenai penyaluran BLT desa. Nah, itu tadi video pelaksanaan penyaluran BLT desa di Desa Kertawangi. Ini kalau boleh tahu nih Pak Yanto, detail penentuan keluarga penerima manfaat nih Pak, kan kalau sebagaimana kebijakan yang kami sampaikan kan, satu KPM diharapkan tidak menerima bantuan yang sama. Jadi semua bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini penentuannya bagaimana Pak kalau di Desa Kertawangi untuk keluarga penerima manfaatnya? Nah ya, terima kasih Mbak Alit ya. Nah untuk menentukan penerima, nah ini memang sangat dilematis ya. Nah kenapa? Karena tujuan bantuan-bantuan itu kan menyelesaikan masalah ya. Nah, kadang ya di masyarakat nah justru menjadi masalah. Jadi banyak prasangka-prasangka yang ya seperti tadi ya. Wah ini karena saudaranya, nah ini karena tim suksesnya gitu ya. Nah jadi itu sangat pastilah di desa-desa lain pun sama. Nah, yang akhirnya kita membuat langkah memperlihatkan kepada masyarakat yang kita lakukan pada saat pendataan itu betul-betul transparan. Ya, yang langkah pertama itu kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, nah kepada RT RW yang betul-betul
membutuhkan. Nah, dibantu kebetulan di Desa Ketawangi ada bank data ya, jadi yang mendapatkan PKH, BPNT ataupun bantuan-bantuan yang lain ada. Jadi si data itu disosialisasikan ke RT RW. Jadi yang sudah ada data di data tersebut, nah itu tidak boleh mendapatkan. Nah, jadi betul-betul jadi tidak double gitu ya. Nah, setelah sosialisasi ke RT, ke RW, nah baru dibawa data tersebut, nah itu diolah lagi di dusun gitu ya untuk menentukan. Karena pada saat di RT, di RW, nah itu sangat banyak. Karena dengan kondisi seperti ini, mohon maaf ya, jadi yang awalnya mampu juga itu jadi mendadak miskin dan sangat membutuhkan ya menurut mereka gitu ya. Nah akhirnya itu dimusyawarahkan lagi di dusun. Nah setelah dimusyawarahkan di dusun, nah sebelum kita sampaikan ke kecamatan untuk mendapatkan SK, nah baru kita bawa di musyawarah desa khusus. Nah di musdesus itu, nah kita lakukan verifikasi, nah dan validasi, nah baru kita tentukan. Nah setelah kita tentukan, nah baru kita sampaikan ke kecamatan. Nah yang lebih menonjolnya, maksudnya yang lebih saya tekankan kepada RT RW yaitu sosialisasi di masyarakatnya sebenarnya. Jadi kita memang harus membantu datang ke masyarakat langsung karena ya beda orang, beda pengalaman ya, beda RT, beda RW. Nah, kadang-kadang memang ada yang karena ini saudaranya, nah dimasukkan gitu ya. Maka kita bersama BPD, RT RW, nah kita datang ke masyarakat langsung ke RT RW, jadi ke lapangan langsung. Nah, itu. Jadi bagaimana untuk membuyarkan persepsi negatif itu dengan benar-benar menunjukkan ya Pak ya bahwa kepala desa ini turun, kita turun untuk masyarakat, kita juga perhatian dengan masyarakat, tidak hanya sekedar mengandalkan data-data yang diterima tapi melihat langsung juga, gitu kan ya Pak ya? Ya betul. Hal yang sama mungkin ya Bu Pipit ya, atau ada pembelajaran baru nih dari Desa Lambang Sari? Baik. Kalau berbicara terkait pendataan penerima bantuan, khususnya BLT Dana Desa di wilayah kami, Mbak Alit, sebetulnya kami yang langkah awal kami lakukan ini kami membentuk tim verifikasi namanya Mbak Alit. Nah ini untuk menjawab pandangan-pandangan negatif bahwa penerima bantuan sosial itu dari keluarga kepala desa, keluarga RT, keluarga RW. Ya sebetulnya tidak seperti itu Mbak Alit gitu ya. Jadi yang kami lakukan di wilayah kami membentuk tim verifikasi Mbak Alit namanya. Tim verifikasi untuk menentukan warga kami yang berhak menerima BLT-DD. Nah, tim verifikasi ini terdiri dari tentunya yang pertama perangkat desa, kami libatkan BPD, Ketua RT dan Ketua RW-nya, kader PKK, kader Posyandu, Karang Taruna Desa maupun Karang Taruna Wilayah, PSM, beserta gugus tugas COVID. Nah, jadi setelah kami bentuk tim, selanjutnya kami memberi pembekalan kepada tim. Nah, ini yang paling penting, Mbak Alit, menurut saya. Pembekalan ini, bagaimana tim ini turun ke lapangan, gitu ya, tapi mereka mengetahui apa yang menjadi kriteria penerima BLT-DD. Nah, sesuai di aturan atau di undang-undang kita, bahwa penerima BLT-DD itu salah satunya syaratnya itu warga tidak mampu. Yang kedua, mempunyai penyakit menahun. Yang ketiga, hilang mata pencaharian. Keempat, itu terdampak COVID. Nah, yang paling utama adalah tidak double anggaran dengan penerima BPNT dan PKH. Ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya, begitu Mbak Alit. Jadi sebelumnya kami petakan dulu Mbak Alit, ketika tim verifikasi ini kita bentuk, kita kasih pembekalan, kita sudah punya data penerima PKH siapa aja namanya, penerima BPNT siapa aja, nah penerima BLT-DD harus di luar itu. Nah gitu. Nah selanjutnya tim verifikasi turun ke lapangan Mbak Alit. Jadi tim verifikasi kami yang tadi sudah kami bentuk, kami tugaskan untuk turun ke lapangan. Turun ke lapangan, turun ke masing-masing RT dan RW, mendatangi satu-satu rumah yang memang sudah masuk di daftar kita untuk penerima BLT-DD. Nah, setelah mereka turun ke lapangan, tim ini kita rapat terbatas.
untuk memastikan kembali, mencocokkan data, baru dari situ tim verifikasi melaporkan kepada saya hasil mereka verifikasi ke lapangan. Nah, setelah itu baru diadakan Musdesus menentukan KPM, penerima BLTDD. Dan alhamdulillah di Desa Lambang Sari kami ada 124 penerima manfaat untuk BLT dana desa. Dan yang paling ingin saya share di sini Mbak Alit, bagaimana mekanisme penyaluran BLT kami, bahwa kami sekarang sudah menggunakan sistem non tunai. Jadi ini menghindari, ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, Mbak Alit. Jadi kami, KPM kami bekerja sama, alhamdulillah ini DPMD Kabupaten Bekasi, Bu Kepala Dinas memfasilitasi kami dengan BJB, sehingga KPM ini menerima ATM dari BJB, sehingga kita itu sistemnya non tunai. Jadi kami mengajukan SI per bulan ke BJB, nanti ditransfer ke masing-masing KPM. Iya, itu yang sangat bagus ya Bu ya. Soalnya kalau pemberitaan selain masalah BLT itu selain tadi yang dapat sanak saudaranya kepala desa, yang lainnya adalah adanya potongan Bu. Kayak kesannya ada biaya administrasi yang diperlukan sehingga nggak menerima utuh sebagaimana aturan, yaitu 300.000 per bulan. Kalau Pak Yanto juga sama Pak, udah cashless atau masih gimana proses penyalurannya? Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih ya ke Bu Pipit ya. Nah itu di Kertawangi belum ya. Di Kertawangi masih langsung ya, kita bagikan langsung. Nah per dusun. Jadi per dusun kita panggil di desa, diundang gitu ya. Nah, biar sama tujuannya, biar tidak ada prasangka, ada potongan. Jadi datang ke desa, nah itu langsung gitu ya. Nah, terima kasih Bu Pipit masukannya. Sepertinya mudah-mudahan ke depan Kertawangi nanti disalurkannya lewat ATM ya, kerjasama dengan bank ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi karena COVID-nya sudah selesai gitu ya. Amin Pak. Amin. Sebenarnya kan memang kebijakan Bu Pipit dengan cashless itu kan juga antisipasi ya Bu ya, supaya menghindari berkerumbulnya orang gitu, apalagi dengan kondisi yang semakin meningkat kembali. Nah, tentunya Bu, tahapan-tahapan tadi yang dijelaskan baik oleh Bu Pipit atau Pak Yanto, kan pasti ada tahapan paling sulitnya ya Bu ya, apalagi kalau sesuai aturan kami kan kami mengharapkan bulanan itu sudah disalurkan. Bu Pipit ini alhamdulillah nih Bu, sampai bulan ke-6 sudah disalurkan. Pak Yanto masih harus semangat lagi nih Pak Yanto nggak? Masih belum ada lanjutannya. Nah, apa sih Pak tahapan paling sulit yang mungkin bisa di-share dan mungkin desa-desa lain juga mengalami, tapi Pak Yanto dan Bu Pipit itu punya solusi sendiri untuk mengatasinya gitu loh, meskipun ya agak lama untuk penyelesaiannya seperti itu. Tahapan paling sulitnya, Pak Yanto mungkin? Boleh izin ya. Tahapan paling sulit dalam penyaluran BLT itu menentukan KPM Bu pada saat di musyawarah desa khusus. Nah karena pas musyawarah desa khusus atau musdesus itu kan semua membawa data dan semua RT, nah itu berharap yang mereka bawa, yang mereka usulkan, nah itu mendapatkan. Nah, jadi yang paling sulit adalah di situ. Jadi pas menentukan, oh ini harus dapat, ini harus dapat. Nah, sementara yang kita seperti di Kertawangi, yang Desa Kertawangi salurkan, nah itu untuk 222 KPM, 220 KPM. Nah, sementara, nah usulan, nah lebih daripada 220 itu. Nah, akhirnya, nah untuk menentukan, nah mana yang prioritas, nah di situ. Nah, cuman solusinya yaitu dengan ya tadi kelasnya. Jadi yang memang betul-betul miskin, yang betul-betul terdampak gitu ya. Jadi dengan tadi kalau tadi cerita Bu Pipit ada tim verifikasi, nah di Kertawangi pun sama. Jadi setelah lama gitu kan ini ingin kita verifikasi yang kedua kalinya. Jadi diverifikasi kembali gitu ya. Gitu. Mungkin tahapan di mana konsepnya pengennya kita salur cepat, tapi memang ada tahapan yang benar-benar butuh diverifikasi ulang ya Pak, agar benar-benar tepat sasaran. Kalau di Bu Pipit sama Bu, musyawarah desa khusus itu menjadi tahapan terlama atau tersulitnya dalam proses penentuan KPM. Ya, kalau di kami sebetulnya tidak ada yang sulit sih Mbak Ali.
ya. Kuncinya sebetulnya lebih kepada komunikasi. Selama komunikasi kita jalin bersama, terutama kami dengan internal desa kami beserta dengan BPD gitu kan, saya rasa semua masalah menjadi mudah, Mbak Lid, gitu. Ya, memang menentukan KPM juga cukup sulit, tetapi ya tadi karena saya bicarakan ini ke semua pihak gitu kan, sehingga kami mendapatkan solusi-solusi yang enak dan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu Mbak Lid. Nah, ini alhamdulillah memang kalau di kami ini selain di internal kami gitu di desa, terus dengan BPD dan juga alhamdulillah memang peran serta kepala dinas kami itu DPMD Bu Ida Farida ini luar biasa, Mbak Alit. Jadi beliau itu monitor terus tiap hari gitu, di mana hambatannya, di mana susahnya gitu. Nah memang kadang di perjalanan kami yang secara memang sudah non tunai, semua sebetulnya Mbak Alit sekarang mekanisme keuangan di Desa Lambang Sari dan alhamdulillah kami jadi percontohan. Ini kami sudah menggunakan non tunai, tidak hanya BLT dana desa, tapi semua kegiatan yang ada keuangan yang masuk di APBD kami, baik dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten, ini semua sudah non tunai, begitu. Tetapi memang ada hambatannya, kadang KPM ini yang sudah kita tetapkan tiba-tiba meninggal, Mbak Lid. Nah ini meninggal sehingga kami harus musdeskan kembali, gitu. Jadi ada proses musdes yang berkali-kali gitu untuk mengganti KPM. Biasanya kami teruskan ke ahli waris karena melihat kondisi keluarganya memang benar-benar tidak mampu. Begitu Mbak Lid. Ya, terima kasih Bu Pipit Pak Yanto. Nah, tentunya Bu, untuk publikasinya Bu, kan tadi ya usulan itu banyak, tapi yang menerima akhirnya sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa. Itu apakah dipublikasikan resmi di masing-masing desa atau bagaimana ya Bu? Ini buat gambaran semuanya aja sih Bu, untuk mengetahui siapa sih yang mendapatkan gitu proses publikasinya. Iya, saya rasa semua kegiatan desa apapun itu penting untuk dipublikasikan, Mbak Lid. Ini bagaimana kita membuka peran serta masyarakat lebih maksimal gitu. Nah, tidak hanya kegiatan lain, tapi khususnya BLTDD pun kami maksimalkan di sosialisasi penerima. Jadi setelah kami tetapkan dalam Musdesus, maka kami umumkan di salah satunya di WA group warga gitu kan. Ini loh penerima BLTDD. Nah, alhamdulillah kami di medsos kami juga cukup aktif, Mbak Alit gitu. Di media-media sosial kami, Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya cukup aktif sehingga kami pun mengumumkan. Bahkan di desa pun kita ada mading, kita bentuk banner gitu kan, itu pun terpublikasikan. Dan alhamdulillah Mbak Alit memang dengan rangkaian kegiatan desa yang memang kita berusaha untuk setransparan mungkin, alhamdulillah di 2020 kami Desa Lambang Sari mendapatkan penghargaan dari KPK kemarin, Mbak Ali. Alhamdulillah Ibu, selamat ya, Ibu. Iya, alhamdulillah kami dianggap desa yang dengan pengelolaan keuangan yang cukup baik gitu, Mbak Lid. Itu mungkin bisa jadi inspirasi nih Bu, kepala desa amin, lain ya Bu. Amin. Ya. Gimana Pak Yanto? Yes. Termotivasi Pak? Selamat, sangat termotivasi ya, sangat termotivasi ya Bu Pipi. Terima kasih banyak sharingnya ya. Kayaknya nih nanti sepertinya saya harus ke Lambang Sari, Bu. Boleh Pak Yanto. Kalau main ke Bekasi lewat Jakarta dong Pak, mampir ke kami Pak. Oh bisa. Ya. Kalau Pak Yanto Pak, gimana Kertawangi publikasinya Pak? Hampir sama atau pastinya hampir sama ya Pak? Ya secara ini sama ya, hampir sama ya. Kita publikasikan apakah di media sosial ataupun di grup WA sedesa, kan ada grup WA satu desa ya. Nah, walaupun memang tidak semua desa, tapi ada beberapa yang ingin dimasukkan ke grup WA desa, kita masukkan, nah itu untuk sarana publikasinya. Nah, yang berikutnya selain kita tempelkan di mading, nah di RW atau di posyandu pun kita pasang, nah kita publikasikan juga. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi sama dipublikasikan ya.
Ya, terima kasih inspirasi dari Bu Pipi dan Pak Yanto. Nah, selanjutnya ini Bu, kami memang ada kebijakan terbaru Bu, karena memang tantangan saat ini adalah bagaimana percepatan penyaluran BLT desa. Mungkin alhamdulillah Bu Pipit, kami sangat apresiasi Bu, terima kasih komitmennya sehingga penyaluran BLT desa sampai bulan ke-6 sudah tersalurkan kepada seluruh desa di Lambang Sari. Tapi ini juga masih ada tantangan bagi desa-desa lain sehingga belum tersalurkan semuanya, sehingga kita ada kebijakan terbaru di PMK 94 tahun 2021 dan surat edaran bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Selanjutnya kita sedikit intip video materi apa yang tercantum dalam dua aturan dimaksud. Apa itu BLT Desa? Bantuan langsung tunai desa atau BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Siapa penerima BLT Desa? Penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19 yang diputuskan melalui musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil dengan kriteria 1. Kehilangan mata pencaharian, 2. Belum terdata atau exclusion error, 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, dan yang keempat, keluarga miskin menerima jaring pengamanan sosial atau JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Berapa besaran BLT Desa? Besaran BLT Desa adalah Rp300.000 per bulan ke keluarga penerima manfaat atau KPM dan diberikan selama 12 bulan. Bagaimana cara mendata KPM BLT Desa? Pertama, pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19 mulai dari RT, RW, dan desa. Kedua, hasil pendataan dibahas dalam musyawarah desa khusus atau musyawarah desa insidentil. Ketiga, hasil musdes ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau perkades yang diketahui oleh Pemda. Dalam kebijakan PMK 94 yang tadi dijelaskan bahwa ada salah satu poin perubahan yakni relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyaluran yang dapat dilakukan sekaligus untuk kebutuhan paling banyak 3 bulan. Bagaimana Desa Lambang Sari menanggapi kebijakan ini, Bu? Jadi kan kalau untuk Bu Pipit itu konsepnya nanti bisa mengajukan 3 bulan, Bu, untuk bulan 7, 8, 9, tapi tetap disalurkan ke KPM-nya per bulan. Gitu. Ini bagaimana menanggapi konsep relaksasi ini? Iya, sebetulnya sungguh sangat bahagia sekali Mbak Alita. Siap. Kalau memang ada kebijakan, ada peraturan Menteri Keuangan yang nomor 94 terkait yang 3 bulan. Sebetulnya ini sangat mempermudah kami. Jujur saja, kami salur 6 bulan itu sudah mengalami proses yang cukup luar biasa Mbak Alit, gitu kan? Karena per bulan itu kami harus LPJ, terus harus tanda tangan Pak Bupati kembali, gitu, baru ke KPPN, proses lagi, dan cukup prosesnya agak lama, gitu. Tapi walaupun alhamdulillah kami sudah salur sampai bulan Juni. Ditambah kemarin Bupati kami sempat terpapar COVID dan akhirnya juga mohon maaf beliau tidak tertolong dan akhirnya meninggal, Mbak Alit, gitu, turut berduka cita banget. Nah terus, alhamdulillah mengimplementasikan PMK yang 94 ini, alhamdulillah DPMD serta KPPN ini sudah mengajukan, Mbak Alit, ini dalam proses. Insya Allah Desa Lambang Sari sudah diajukan untuk 3 bulan di bulan Juli, Agustus, September. Walaupun betul tadi yang Mbak Alit katakan bahwa ini akan tetap nanti keuangan masuk di keuangan desa 3 bulan, tapi prosesnya tetap per bulan. Nah, ini jujur sangat mempermudah kami dan sedang dalam proses Mbak Alit di Kabupaten Bekasi. Ya, alhamdulillah segera bisa salur Mbak Alit. Iya, alhamdulillah Bu, ini ya, kalau sudah diproses, insya Allah mungkin teman-teman KPPN akan memprosesnya dengan cepat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Pak Yanto, Pak, mungkin kesempatan nih Pak, jadi bisa ngajukan 4, 5, 6 sampai 9 nih Pak. Ya, siap ya. Terima kasih.
Ya, sama saya juga sangat gembira ya dengan adanya PMK pengganti PMK 17 ke PMK 94 tahun 2020 ini ya. Jadi Satu Pak, eh, ya 2021. 2021. Ya, betul. Jadi jadi bisa lebih apa namanya itu lebih mempercepat ya, walaupun ya ada beberapa proses ya memang beda nih Desa Kertawangi sama Lambang Sari. Nah, justru sekarang Lambang Sari menjadi motivasi desa kami juga sepertinya nih. Alhamdulillah Pak, itulah tujuan kegiatan ini Pak. Alhamdulillah nih kalau ada satu desa Pak Yanto udah termotivasi, saya sangat bangga nih Pak. Ya, karena di Kertawangi Ibu Pipit ini baru baru 4 bulan yang tersalurkan ya, baru 4 bulan ya. Mudah-mudahan ini secepatnya lah. Ini kemarin kita cek sudah cair ya, maksudnya sudah masuk ya. Nah, ini tinggal pembagian seperti itu. Semangat Pak Yanto, semangat. Ya, siap, semangat. Terima kasih motivasinya ya. Yes. Izin Bu, kan doa kita semua ya Bu ya, pandemi berakhir, perekonomian bangkit lagi. Amin. Amin. Nah, kalau konsepsinya Bu, meskipun pandemi berakhir kan, tapi perekonomian masih ya lambat lah naiknya. Kalau BLT desa ini masih dilanjutkan, masih sepakat kan Bu ya, bagaimana kita tetap membantu masyarakat desa meskipun pandemi masih berakhir. Iya, kalau saya sih pada dasarnya karena memang kan kalaupun pandemi ini berakhir masih ada sisa-sisa yang harus kita selesaikan, Mbak Alit. Khususnya bagaimana membangkitkan perekonomian kita kembali, ini yang menjadi pemikiran kita bersama untuk sama-sama kita cari solusi. Tetapi walaupun memang seandainya BLTDD tetap akan dilaksanakan, tetapi yang paling penting ini adalah bagaimana membangkitkan cara berpikir masyarakat kita untuk bisa lebih produktif lagi di situasi seperti ini, begitu Mbak Alit. Jadi saya rasa penting juga bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kita untuk bisa bangkit perekonomiannya. Itu Mbak Alit. Ya. Nah, ketika sudah bangkit Bu, ada harapan nggak Bu, Bu Pipit ke depannya nih, dan untuk motivasi kepala desa lain Bu, proses perjuangan memberikan yang terbaik buat masyarakat desa nih Bu, ada harapannya nggak Bu? Atau kata-kata yang mau disampaikan? Apa ya, ya mudah-mudahan sih apa yang disampaikan hari ini nih menjadi motivasi untuk tidak hanya untuk diri saya pribadi, tapi untuk sahabat-sahabat saya kepala desa di Indonesia, yang pasti selama Allah memberikan kita kepercayaan menjabat menjadi kepala desa, memang ini hal yang tidak mudah Mbak Alit gitu ya, karena jujur saja kita semua benar-benar bersentuhan langsung. Kalau pemerintah pusat Mbak Alit mantau dari atas, tapi kami kepala desa itu benar-benar ngerasain bagaimana berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dari masyarakat yang A, yang B, yang C, dan yang lainnya, itu luar biasa gitu kan. Tentu selalu ada harapan Mbak Alit, yang penting kita niatkan, apapun yang kita lakukan, ini karena memang pertama kewajiban kita, dan yang kedua karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak ada lain yang akan mengganti segala apapun yang kita lakukan, selama itu kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Gitu Mbak Alit. Terima kasih Bu Pit. Kalau bagaimana Pak Yanto nih Pak Yanto? Ya, alhamdulillah ya. Mari kita jadikan suasana COVID ini sebagai ladang amal, gitu ya. Mari kita cari solusi-solusi. Karena COVID adalah masalah. Mari kita cari solusi dan jangan masalah. Tujuan kita menyelesaikan masalah dengan adanya BLT menyelesaikan masalah justru menjadi masalah. Mudah-mudahan ya dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak lain ini bisa menjadi penyelesaian masalah. Itulah. Doanya tadi udah dari Bu Pipit, terima kasih banyak. Termotivasi saya juga sama Bu Pipit ya. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Bu Pipit, Pak Yanto. Berakhir sudah dialog kita hari ini. Harapan kami pelaksanaan dialog ini dengan Pak Yanto dari Desa Kertawangi dan Bu Pipit dari Desa Lambang Sari memberikan pemahaman kepada masyarakat luas Bu atas implementasi pelaksanaan dana desa.
dan juga memberi inspirasi kepada kepala desa lainnya di Indonesia. Akhir kata, saya mohon undur diri Bu Pipit Pak Yanto. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dari pelaksanaan kegiatan ini. Doa kami semoga Pak Yanto dan Bu Pipit selalu diberikan kesehatan dan selalu dapat mengerjakan amanah sebagai kepala desa yang terbaik demi masyarakat desa. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Akhir kata, kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.